Petugas di bawah sedang mengaitkan kalinya, turapnya berundak-undak. Turap pertama lebih dalam pakai batu kali, profilnya ini di semen, di aci miring, di sana lurus, di sana lagi beda lagi. Unik mengerjakannya. Ini pemeriksaan yang dulunya agak unik memang, mengerjakannya agak beda-beda. Proyek per 10 meter ganti pemborong kayaknya dengan ganti gaya. Kemudian menggunakan APBD Kota Depok 2025, nilai proyek nih 3,83 miliar 879.758.894 rupiah. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas, yang sedang beraktivitas atau dalam perjalanan, hati-hati. Hari ini jam 10 nih, jam 10 pagi, hari Selasa 29 Juli 2025. Teman-teman, saya lokasi ada di daerah Cipayung ya. Ini jalan ini menghubungkan Cipayung ke Pitara, ke Jalan Kalilicin. Nah, di depan ini sedang ada proyek pemasangan turap menggunakan seat pile sekaligus pelebaran jalan di Kecamatan Cipayung. Yang depan itu Kalilicin, sambungannya kali yang dari arah Bogor, dari cabang tengah. Nah, ini adalah segmen kedua. Setelah segmen ke-1 sudah selesai pemasangan seat pile, tinggal membuat capping beam dan pelebaran jalan. Nah, ini sekarang sedang pemasangan seat pile, masih berlanjut, tinggal beberapa lagi untuk mencairkan segmen kedua yang nanti akan berlanjut ke segmen ketiga. Nah, ini menggunakan kren 50 ton. Ini seat pile-nya kurang lebih panjang 12 meter, 12 sampai 13 meter. Jadi seperti ini kurang lebih. Ini jalan Cipayung ini ditutup ya, ditutup. Jadi angkot yang dari pos polisi Tayam hanya sampai di ujung sana ya. Kemudian seharusnya sampai stasiun Depok Baru, tapi ini yang jalan kaki ini penumpang angkot akan nyambung lagi angkot, tapi bayar lagi nih. Angkotnya di sini nih, ngetepnya nih. Nih di sini. Jadi buat para pelintas kendaraan roda 4 menggunakan alternatifnya kalau ke arah Depok sebaiknya menggunakan jalan yang ke arah Bulak Timur. Ya, ke arah Bulak Timur, atau menggunakan jalan Keadilan lewat Sawangan. Jadi mohon maaf nih keganggu mungkin sampai akhir Agustus, karena ini proyeknya cukup banyak, cukup panjang dan menggunakan alat berat. Jadi kendaraan roda 4 tidak bisa. Kalau roda 2 itu dialihkannya lewat gang-gang samping sekitar sini, masih bisa jalan, atau lewat Setu Asih Pulo. Petugas di bawah sedang mengaitkan rantai seling untuk memindahkan seat pile. Nah, ini karena kalau mau dipasang seat pile ini masih menghalangi bawahnya, jadi mau dipindahkan. Nah, ini adalah bagian yang akan dibikin turap juga nih, yang lama. Jadi lebih sempit ya. Ini dulu pernah jadi ini sudah ya, cuma beda metode. Ini pakai batu kali ditumpuk-tumpuk semua turapnya ya. Nah, yang sekarang ini pakai seat pile nih, seperti ini. Kita nggak tahu nih apakah ini akan menggunakan juga seat pile atau dilanjutkan dari sini.
Yang jelas ini beda sekali nih, dan sudah rusak ya. Tuh yang ini nih, ini pasti akan dilanjutkan ke sana tuh, yang itu tuh yang udah ada pagarnya. Mungkin dulu beda pemborong per sekian meter, puluhan meter gitu, ganti lagi model. Ini modelnya begini nih pagarnya, sementara yang itu kayak tralis besi, jadi beda-beda. Nah ini beda lagi, jadi herannya ini paling sekitar 30 meter beda pemborong, di sana beda pemborong lagi karena beda model. Yang ini beda lagi, yang ini nih tuh beda lagi. Ini herannya begitu tuh, jadi agak menjadi perbedaan yang sangat mencolok cara mengerjakannya dan kualitasnya juga tentunya. Mudah-mudahan yang sekarang menggunakan seat pile lebih kuat, lebih bagus, akan seragam. Lihat yang udah jadi seperti itu tuh. Hanya berapa meter tapi kita lihat ke sana mendekat ya. Yang menggunakan seat pile. Nah nih, ini jalan yang sudah diperlebar dengan menggunakan seat pile. Itu yang lama tuh agak menjorok, kurang lebih sempit 2 meter. Ya kesananya itu udah, jadi ada jeda. Nanti kalau dilurusin berarti akan masih filenya masih harus ke sini kalau mau disamain, masih panjang. Nanti akan mungkin sambung ke sini. Kalau ini mungkin kemungkinan enggak, tapi nanti kita lihat aja ya. Kemudian dilanjutkan kali licinnya nih. Nah dilanjutkan ke sini tuh. Renggangnya beda tuh. Renggangnya 2 meter memang selisihnya. Dengan pemborong yang berbeda tuh. Tuh ya. Beda pemborong. Dan ini yang menggunakan seat pile-nya. Cuma hanya sekitar kurang lebih 10 sampai 15 meter. Habis itu selesai, tuh kan? Selesai di sini. Nah, ini sudah yang model lama nih. Yang pakai batu. Modelnya juga beda ya, pagarnya. Ini mungkin bisa meyakinkan kita kurang lebih ini dikerjakan oleh pemborong yang berbeda dan waktu yang berbeda ya. Mungkin nilai tendernya juga berbeda. Jadi sekitar 50 meter itu ada 2 macam model ya. Ini sekitar 10 sampai 15 meter beda model. Di sana beda model lagi. Seharusnya terus indahnya tuh kalau memang mau secara bertahap beda-beda kontraktor tapi seharusnya satu spek modelnya. Tujuannya ini masih sempit nih. Cuma berapa meter nih? Sekitar 10 meter ke sana, 10 meter beda lagi pemborong. Aneh emang. Mudah-mudahan nih yang sekarang bisa ngikutin model satu standar meskipun beda-beda pemborong, beda-beda tender ya. Karena alasan misalnya pemenangnya beda-beda, tapi seharusnya mengerjakan dengan model yang sama, dengan standar yang sama seharusnya. Ini lebarnya lebih sempit nih. Tanggung sekali. Ya mudah-mudahan ya nanti selanjutnya akan menjadi lebih baik. Ini papan kegiatan proyeknya nih dari pemerintah Kota Depok, PUPR Bina Marga. Ini nama sub kegiatannya konstruksi jalan. Jadi pelebaran jalan sekaligus bikin turap ya. Konstruksi Jalan Cipayung, lanjutan Kecamatan Cipayung. Oh lanjutan. Kemudian menggunakan APBD Kota Depok 2025. Nilai proyek nih 3,8 miliar 879.758.894 rupiah. Kemudian waktu pengerjaannya 105 hari kalender dari tanggal 23 Mei 2025 sampai 4 September. Jadi buat para pelintas jalan nih kurang lebih sampai September awal nih baru bisa dilintasi, yang menggunakan roda 4 terutama ya. Terus juga yang menggunakan angkutan umum dari pos polisi Citayam ke stasiun Depok baru lewat Pitara juga akan terpotong ya di sini nih. Jadi mohon maklum juga sampai September. Nah ini mode yang sudah jadi ya. Pagarnya kebanyakan begini, seperti juga di dekat Tugu Gong Bolong yang dekat flyover Tanah Baru. Nah ini beda lagi nih. Beda lagi. Ini pemborongnya beda ya kayaknya ya. Itu yang retak tuh kayaknya harus diperbaiki, itu retak tuh. Berarti kurang cermat konstruksinya.
karena bentuknya masih baru tapi udah retak. Di situ beda lagi tuh. Tuh. Yang herannya adalah per 10 meter beda-beda model. Seharusnya kalau misalnya nanti dari awal direncanakan sama, seharusnya sama terus gitu kan. Meskipun pemborong ini beda-beda nih. 10 meter pertama kayak benteng, 10 meter pertama pakai pagar seperti itu, ujungnya rata. 10 meter berikutnya sama tapi ujungnya lancip. 10 meter ke sana model yang kebanyakan. Ya mudah-mudahan nih sekarang sejak pemerintahan Kota Depok yang baru, Pak Supian Suri, bisa mengevaluasi kebijakan-kebijakan dari pemerintahan yang lama selama ini, kayak seperti tidak punya perencanaan. Kalau seperti ini nih, mudah-mudahan sekarang bisa dibangun dengan perencanaan yang baik. Nah ini model yang sudah selesai, yang kebanyakan seperti ini nih. Ini agak panjang sampai sana, meskipun di ujung sana seat pile-nya sedikit kurang rapi ya, ada yang miring-miring dikit, tapi kalau disamakan sepertinya akan lebih baik. Nah ini kali licinnya. Cuma salah satu tambahan lagi nih, ada sedimentasi di badan kali ya, pohon pisang. Tuh ada pohon besar ya, termasuk pohon kecapi. Seharusnya ini juga dinormalisasi supaya airnya ngalinya lancar, karena ini akan, kalau pisangnya sudah hanyut, akan membawa sampah juga ke sana. Sampah ada ya, masyarakat juga masih ada yang buang sampah di sini. Biasanya tersangkut di beberapa tempat. Memang tidak separah di beberapa tempat di aliran sungai seperti Kali Bekasi, tapi ini masih ada sampah, masih harus menjadi perhatian. Dan ini nih, sedimentasi dan tumbuhan-tumbuhan liar ini seharusnya dinormalisasi, karena kalau tidak nanti kena tergerus air, pohonnya tumbang, nanti menghalangi sungai, bahkan mungkin bisa menghalangi jalan dan merusak pagar kali. Yang masuk sini mau ke Rawadenok dari arah Pitara, dipikirnya nggak ada proyek, jadi balik lagi tuh yang Mitsubishi warna biru, ya balik arah. Tujuannya Rawadenok emang udah deket sih kalau dilurusin, tapi emang jalannya lagi ada proyek, ya mungkin di Google Map-nya masih bisa lewat. Balik lagi. Nah ini visualnya nih, kalinya turapnya berundak-undak. Turap pertama lebih dalam pakai batu kali, profilnya ini di semen, di aci, miring, di sana lurus, di sana lagi beda lagi. Unik mengerjakannya. Ini pemerintahan dulu ini agak unik emang, mengerjakannya agak beda-beda. Proyek per 10 meter ganti pemborong kayaknya dengan ganti gaya. Yang masuk sini mau ke Rawadenok dari arah Pitara, dipikirnya nggak ada proyek, jadi balik lagi tuh yang Mitsubishi warna biru, ya balik arah. Tujuannya Rawadenok emang udah deket sih kalau dilurusin, tapi emang jalannya lagi ada proyek, ya mungkin di Google Map-nya masih bisa lewat. Balik lagi. Nah ini visualnya nih, kalinya turapnya berundak-undak. Turap pertama lebih dalam pakai batu kali, profilnya ini di semen, di aci, miring, di sana lurus, di sana lagi beda lagi. Unik mengerjakannya. Ini pemerintahan dulu ini agak unik emang, mengerjakannya agak beda-beda. Proyek per 10 meter ganti pemborong kayaknya dengan ganti gaya. Nah tuh segmen 2 nih akan nyambung yang dengan pagar putih ya, disamain tuh. Nah, kurang lebih sudah sekitar 20-25 seat pile nih yang terpasang. Nah ini kerennya, bobot 50 ton. Nah ini segmen 2 ini nyambung dengan yang udah jadi. Nah kemudian segmen satunya kurang lebih 200 meter ke sana. Jadi ini udah dikerjakan terlebih dahulu, nanti akan diseragamkan kayaknya nih.
menuju ke segmen 1 ya. Kita lihat ya. Yang sudah dipasang seat pile tapi belum dicor capping beam. Baru perencanaan bikin bagisting. Nah ini nih. Nah ini nih buat pengendara motor masih bisa dialihkan nih masuk Jalan Haji Tamin, tapi nggak bisa lewat mobil ya. Nanti dia muter, nanti keluarnya di sana di ujung sana, kurang lebih bedanya 200 meter. Coba. Kan? Kapan? Jam berapa? Oh barusan, pantesan istirahat. Ya saya di sana nge-vlognya. Ya. Oh gitu ya. Ya masih Pak informasinya. Oh tadi ada wali kota, cuma saya lagi di sisi yang lain. Saya pikir lewat jalan sini. Ya, mudah-mudahan tadi di sini sama Pak Sofian Suri. Mudah-mudahan makin lancar jalannya ya, disupport. Nah, ini segmen 1 nih. Sudah selesai seat pile, tinggal cor capping beam. Kalau cor cap ini baru bikin bagisting. Di sana juga di ujung belum dipasang ininya apa tuh bagistingnya. Nanti kalau udah cornya udah kuat, capping beamnya baru diuruk. Mungkin ngecornya sekaligus kali dengan segmen berikutnya karena tanggung, cuma kurang lebih panjangnya kurang lebih antara 70-80 meter kali ya, tanggung kali kalau satu itu. Takutnya apa tuh semennya buat ngecornya berlebih atau tanggung. Ini baru di capping beam. Ya baik teman-teman, saya akhiri di sini melihat perkembangan pelebaran sekalian pembuatan taruh pakai seat pile di Cipayung di Kali Licin. Mudah-mudahan sekarang pembangunannya lebih terintegrasi, lebih seragam, nggak seperti dulu. Per 10 meter mungkin beda kontraktor, beda cara, beda gaya, beda model, beda kelebaran jalan. Artinya dulu tidak ada rencana yang terintegrasi. Mudah-mudahan sekarang lebih tertib ya dengan pimpinan wali kota yang baru ini, Pak Sofian Suri. Baiklah, semoga Depok tambah maju, tambah tertib, tambah lancar, tambah sejahtera juga buat warga kotanya. Salam Jawa Barat istimewa.